Oke, halo semua, balik lagi bersama saya Fauji Mereka di channelnya Outrider Balapan. Untuk kalian yang sedang mencari Vios generasi keempat, jadi kalian tidak perlu lagi mencari Vios Gen3 tapi dimodifikasi menjadi ke generasi keempat. Karena kalau misalkan untuk Vios ke generasi keempat, dia sudah hadir dengan harga yang sangat murah banget di harga bekasnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau dibikin seperti kayak lampu custom, kayak seperti body kit ataupun grill depannya yang biasa kita bikin dengan ala Lexus yang seperti ini, yang dulunya pernah kita bikin, ini kurang lebih pesanan dari daerah Makassar ya, daerah Makassar. Dan ini memakan budget di kurang lebih hampir di 160 jutaan habis grand total secara keseluruhannya. Itu sudah kita modifikasi muka depan dari generasi ketiga dengan bentuk seperti ini, dan sudah kita rubah menjadi generasi keempat dan kelima dia dengan konsep dengan model Gen 4 ataupun Gen 5 dengan yang seperti ini. Dan ini sudah kita pasang dengan pintu lampu door dan sunroofnya juga, dia plus minusnya. Tapi dia ini merupakan satu kendaraan yang dulunya pernah dipakai oleh PT Bluebird. Jadi itu adalah bekas ekstraksi dan tipenya juga dia tipe limo ya, bukan tipe E. Tapi kalau misalkan ini teman-teman dia ini adalah tipe E. Ini pemakaian pribadi, ini kurang lebih harga basic standar start from awalnya kurang lebih di sekitar 130 jutaan. Tapi dia sudah terbentuk dengan konsep dia Gen 4 seperti ini teman-teman. Kalau misalkan ini mau dimodifikasi untuk pengerjaan waktunya tidak memakan waktu yang lebih lama lagi, karena dia sudah terbentuk di bagian kap mesinnya, di bagian lampunya, di bagian bumpernya, dan juga di bagian belakang punggungnya. Dan mobil ini dia memiliki spesifikasi mesin dan performanya tipe mesin inline 4 silinder 16 katup DOHC dual VVTi, kapasitas silinder 1500 cc, daya maksimum 107 PS pada 6000 rpm, torsi maksimum 14,3 kgm, 140 Nm pada 4200 rpm, transmisi otomatis 7 transmisi, manualnya dia 5 speed. Dan kemudian dimensi panjang lebarnya 4420 mm dan lebarnya 1730 mm, tinggi maksimal dia 1500 mm, jarak sumbu antara roda depan dengan belakang dia 2500 rpm. Dan kaki-kaki dan suspensi dia sudah menggunakan ya lebih empuk, lebih bagus lagi karena dia sudah diperbaharui daripada generasi kedua, generasi ketiga maupun yang ke generasi keempat. Ini tuh kaki-kakinya dia lebih semut dan juga agak lebih empuk daripada Vios ke generasi ketiga, karena dia menggunakan suspensi depan McPherson Strut dan kemudian suspensi belakang dia menggunakan torsion beam. Rem depan dia menggunakan ventilasi disc, jadi dia sudah disc brake-nya agak lumayan lebih besar, dan juga untuk daya cangkramnya dia lebih enak dan lebih semut daripada generasi ketiga. Ukuran bannya 145/60 ring 15 tipe E hingga 195/50 ring 16 tipe G. Oke ya. Jadi teman-teman kurang lebih kalau misalkan teman-teman mau upgrade Vios generasi ketiga, mau dibikin ke generasi kelima ataupun keempat, mending teman-teman sekarang ambil aja daripada basic daripada Vios E nya sendiri. Dan harganya dia sudah murah banget, karena kalau misalkan dulu teman-teman juga banyak yang request di tempat saya itu minta dibikinkan dari Vios ke generasi ketiga tapi minta dibikinkan dengan ke generasi kelima, karena memang dia kalau kelima keempat ini harganya memang masih sangat fantastis, masih lumayan agak mahal, karena rata-rata dulu harganya masih sekitar 200 jutaan. Tapi kalau misalkan sekarang harganya sudah di bawah 150 jutaan, kurang lebih di 130 jutaan lebih lah, tergantung kondisi dan spesifikasinya. Kalau misalkan di belakang saya ini adalah transmisi manual, harganya di 135 juta rupiah ya teman-teman. Sudah ada body kitnya, dan kemudian ini peleknya dia masih pelek OEM bawaan daripada pabriknya, hanya di bagian lampunya ini sudah ada proyektornya. Ini kalau misalkan yang tipe ini dia sebelumnya dia masih menggunakan dengan lampu halogen bawaan dari pabriknya, tapi kalau misalkan yang ini tipe E sudah kita upgrade. Lampunya dia kurang lebih bila kita nyalakan di siang ataupun di malam hari, das ya. Jadi dia warnanya sudah cakep banget, sudah warnanya LED LED, dan juga di bagian fog lampnya juga sama. Ini grillnya, grill yang sesungguhnya kalau Vios Gen 4 dia kurang lebih seperti teman-teman. Kalau misalkan mau dibikin kayak seperti ala Lexus gitu juga bisa, hanya tinggal kita gantikan untuk di bagian grill Lexusnya. Ini semuanya masih murni full original, hanya sudah kita tambahkan berikut dengan body kit. Ini kalau misalkan yang ada body kitnya keluaran dari baru itu biasanya Vios yang tipe TRD Sportivo. Kalau misalkan yang G dia kurang lebih dia belum ada body kitnya. Kalau ini sudah kita sematkan dengan body kitnya, dan jok di bagian dalam juga dia masih kulit sintetis bawaan daripada pabriknya sendiri. Ini lebih menarik karena dia dashboardnya berbeda dengan Vios generasi pertama. Dashboardnya dia agak landai di bagian samping sisi maupun ada di bagian sebelah kanannya, cuman dia agak nekuk ke bagian atasnya. Jadi sehingga performa pandangan kita ke bagian depannya itu lebih maksimal dan juga kayak seperti tidak terhalang dengan suatu apapun, lebih lega dan juga lebih enak untuk dikendarai. Dan juga kelebihan daripada mobil ini adalah torsinya memang dia agak lebih gede dan juga dia lebih semut tarikannya, dan kemudian dia untuk suara kedap panas di dalam kabin dikarenakan headernya dia ada di bagian depan. Berbeda halnya dengan generasi pertama, dia header di bagian knalpotnya dia ada di bagian belakang. Memang dia walaupun ada sedikit
hembusan panas ya tetap aja masih ada berasa panas. Tapi kalau misalkan ini dia headernya ada di bagian depan, baru ditarik ke knalpot katalis yang sumbu ke bagian belakangnya ya. Mungkin itu saja video kecil-kecil kita bikin pada sore ini untuk teman-teman yang sedang cari Vios ke generasi ketiga ataupun mau di-upgrade ke generasi keempat. Saran saya mending teman-teman ambil yang ke generasi keempat saja ya. Ini tinggal kita lanjutkan modifikasinya ataupun teman-teman mau merubah warnanya. Jadi teman-teman semuanya di sini di tempat kita, teman-teman kalau misalkan pun yang kita rubah warna itu bukan berarti mobil yang sudah hancur ataupun sudah baret-baret bekas tabrak ataupun bekas banjir dan sudah krosi dan kropos di bagian bodi. Tidak, semuanya unit-unit yang normal, kurang lebih dia kayak unit seperti ini, kayak unit yang lagi kita finishing itu berwarna merah candy yang tadinya itu memang masih mulus banget warna aslinya. Tapi karena kita menjalankan perintah-perintah daripada customer, request sesuai yang diinginkan kayak perubahan warna ataupun pelek, ada body kit dan lampu dan segala macam, dan harganya juga sudah pasti lebih terjangkau banget. Kalau enggak teman-teman coba aja sebelum beli di tempat kita, coba teman-teman perhitungkan sendiri, ambil kalkulatornya dan hitung part-partnya, pasti harganya bisa memakan lebih mahal lagi dan waktunya juga sama, dia memakan waktu lebih lama lagi. Kalau misalkan di kita kurang lebih kalau misalkan full upgrade ada sound system dan kemudian ada sunroofnya, perubahan warna, lampu dan segala macam, dan ganti pelek maupun di bagian interiornya full semua kita restorasi, itu kurang lebih memakan waktu yang 1 bulanan lah, 1 bulanan ya kalau yang full upgrade. Tapi kalau misalkan full upgrade di luar sunroof dengan sound system monoblok paling sekitar 24 hari ataupun 20 hari sudah selesai kita kerjakan ya. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Yang berminat, yang mau beli, tinggal DM dan telepon aja langsung. Nanti nomor telepon saya tulis di bagian bawah deskripsi. Alamat kita di daerah Lewinanggung, alamatnya ada di sini nih. Teman-teman tinggal catat ataupun teman-teman tinggal diketik di Google Map namanya Arsina 88. Nanti Google Map akan mengarahkan ke daerah Lewinanggung Cibubur di depan sekolah Kuantum. Patokannya di samping komplek Citra Grand di daerah Cibubur. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe dengan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video terbaru dari kami Outer Palapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Outer Palapan. Mantap, ciao, Josh.